Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sebastian Lopez dengan NIM 24136029 dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan video tutorial layout peta. Baik, pada video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan eh, digitasi hasil dari peta saya yang telah saya buat. Selanjutnya kita masuk ke tahap layout. Untuk yang pertama kita masuk ke insert, lalu layout, neo layout. Kita pilih yang A4 nih. Oke, langkah selanjutnya untuk membuat garis pinggir dengan cara map frame. Oh, maaf, dengan cara graphics and text kita ambil yang ini segitiga, yang segini. Kita ambil sekiranya untuk garis tepi, klik kiri, tahan, sorry, klik kiri, tahan sampai kira-kira ujung ini. Kita lepas. Nah, kita sudah membuat garis pinggirnya. Selanjutnya kita masukkan yang peta tadi ke dalam sini dengan cara map frame. Lalu pilih yang ini. Oke, sama seperti tadi. Kita kasih jarak sekitar 2 cm pada nomor asli sini. Tarik seperti tadi, klik kiri, kanan. Kita sisihkan untuk keterangan. Hmm, saran kayaknya. Kita hapus dulu untuk dulu. Diusahakan di dalam kertas supaya garisnya lebih terlihat. Kalau di luar otomatis tidak masuk ke dalam. Nah, selanjutnya map frame, kita ambil yang map ini untuk memasukkan peta yang kita telah buat tadi. Dikasih jarak sekitaran 2 sentian sini. Kita kasih untuk keterangan sekitaran hmm, tak ya. Nah, jadi otomatis peta yang di map ini masuk ke dalam sini. Untuk menggeser peta yang di dalam supaya tidak lari dan bisa dilihat secara lebih dekat, kita masuk ke layout, terus activate, lanjut. Nah, kita zoom saja di sini, yang daerah administrasi Kota Padang yang telah kita buat. C untuk melakukannya. Nah, oke. Lalu kita silang. Dah. Seterusnya kita membuat.
legenda di samping dengan cara tekan insert, lalu graph of text tadi ambil yang ini, kita kira-kirakan. Kasih jarak untuk garis-garis nantinya. Diusahakan harus sesuai sama panjang sama ukuran. Nah, oke. Baik. Langkah seterusnya kita masukkan judul dengan cara yang sama. Graph and text kita ambil yang teks yang A ini. Kita klik kiri, lalu klik kanan yang kira-kira judulnya bisa sama besar itu tergantung komponen. Oke, lalu kita buat judulnya peta administrasi Kota Padang tahun 2025. Oke, karena tulisannya terlalu besar untuk mengubah ukuran, kita masuk ke ini teks simbol. Lalu kita cari tempat ukurannya tadi. Nah, di sini. Kita ambil sekiranya ukuran yang pas untuk judul ini. Kira-kira 16 pas. Dan untuk mengatur rata kiri, rata tengahnya, kita ambil yang positioning. Terus kita ambil yang rata tengah. Nah, oke. Untuk judul diwajibkan untuk menggunakan huruf besar semua dan diboldkan atau ditebalkan hurufnya. Menyebalkan nih regular font bold. Nah, oke. Untuk judul kita sudah selesai. Untuk garis pembatas antara judul dan skala kita ambil yang graph and text tadi, ambil yang ini supaya eh, kerja kita lurus dan rapi, kita bisa ngezoom. Kita zoom. Oke. Kita ambil dari titik kiri dengan klik kiri seperti yang tadi, klik kiri, kita lepas, ambil sekiranya sudah pas atau sudah lurus. Oke, ambil ke tepi. Klik dua kali untuk eh, finishing garis lurus tersebut. Klik dua kali kursor ini. Nah, oke. Ke antara pembatas judul dan skala sudah bisa kita lihat. Untuk menambahkan atribut skala, kita masuk ke map soaring, kita north out. Oke, kita carilah arah mata angin yang sesuai dengan perintah atau sesuai keinginan kita. Saya ambilnya yang ini. Sama kayak seperti tadi, klik kiri, tahan, klik kanan, lepas. Nah, muncul arah mata angin. Selanjutnya kita input skala dengan cara ini. Tunggu dulu. Sebelum input skalanya, kita harus pastikan skala yang bawah ini eh, sama, maka otomatis skala yang di keterangan akan mengikut dengan sendirinya. Kita contohkan, skala 1 berbanding 300.000.
Kita enter kan. Nah, ke otomatis petanya sama langsung skala tersebut. Masuk ke map sourcing, kita 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 buat dulu pengertian skalanya ya. Yang A sama kayak tadi, seperti tadi. Oh, kebesaran di tengah sini saja. Oke, masukkan teks skala 1/300.000. Oke, menambahkan gambar skalanya, kita masuk ke map sourcing, pilih scale bar. Oke, kita pilih yang ini, yang metrik, bagian bawah double alternating scale. Kita klik, lalu kita klik yang di bawahnya ya. Kita klik sesuai gambar atau ukuran. Nah, maka otomatis sudah muncul di sini skalanya. Cara merubah kilometer dipersingkat ke km atau dan tulisannya bisa di bawah. Kita klik ini gambar tadi. Lalu kita nih label teks kita ubahlah ke km yang kita inginkan tadi, km kilometer. Untuk posisinya kita ingin di bawah kan. Jadi kalau di bawah kita ambil yang below center. Oke, maka otomatis di bawah dan di tengah letaknya. Oke, kita atur saja. Oke, oke, oke. Untuk langkah selanjutnya kita ambil keterangan yang ini, yang ada di peta ini dengan cara otomatis. Sebelumnya kita buat dulu garis yang seperti ini. Kalau mau cepat, kita klik saja yang belah tadi, kita Ctrl C, Ctrl V, kita klik saja sini. Otomatis telah tercopy, kita klik saja sini. Oke, kita lepas. Hmm, untuk keterangan kita masuk ke nih map yang tadi legenda, kita ambil yang legenda 1. Kita pilihkan dulu, kita ambil, kita buat sesuai besaran di sini. Klik kiri, klik kanan, lepas. Baik, otomatis legenda yang ada di sini di peta yang sebelumnya otomatis sudah langsung ada di legenda tersebut. So, kita masuk ke insert dengan cara map frame. Klik, kita ambil yang map 1 default. Terus sama seperti tadi, kita klik kiri, tahan, ambil secukupnya. Dan kita lepaskan. Loading. Nah, sudah muncul.
Untuk kita cari lokasi Sumatera Barat yang Padang ini dengan cara seperti yang awal tadi, kita masuk ke layout, activate. Nah, maka otomatis bisa di zoom ke daerah yang telah kita tentukan tadi. Kita ambil yang Padang. Padang. Nah, ini dia. Up, kita letakkan zoom lagi. Nah, sudah. Kita silang. Yes, mungkin lagi. Eh, Nah, sudah. Kita kasih seperti lingkaran atau persegi untuk lokasi yang telah kita digitasi. Hmm. Dengan cara grab and text tadi, kita ambil yang persegi, lalu kita sini klik kiri, klik kanan, ambil yang kota Padang tadi. Nah, sudah. Pilih yang simbol, terus yang color untuk warnanya. Kita ambil yang merah. Oke, sudah, artinya sudah terkonfirmasi daerah sekitaran Padang, Kota Padang yang telah didigitasi. Maka selanjutnya kita buat keterangan sumber peta. Oh, maaf, langkah selanjutnya kita ambil garis-garis titik di sekitaran sini, titik-titiknya. Untuk peta yang besar, klik, lalu kita ambil hmm, aduh. Nah, ini dia. Kita ambil yang neo grid namanya. Ambil yang black vertikal. Oke. eh di sini kita atur vertikalnya supaya tidak terlalu banyak dengan angka eh, baik karena
Garis-garisnya terlalu rapat. Untuk merenggangkannya dengan cara klik ini, lalu intervalnya kita matikan. Kita masuk ke komponen yang label, kita ubah dari 5 menjadi 10, 10, 10. Nah, sama yang trik satu juga jadi 10, yang teks 10, 10, teks juga sama 10. Tab, les juga sama 10. Nah, jadi kegunaannya supaya garis-garisnya tadi kalau tidak banyak, maka kita kurangi jadi seperti ini. Untuk insert peta kecil, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita klik, klik petanya, kemudian sama seperti tadi, new grid, kita ambil yang ini. Nah, kalau yang indeks, otomatis dia telah garisnya sudah sama dengan map yang besar ini. Oke, langkah selanjutnya kita membuat sumber dari mana peta ini didapatkan. Sama seperti tadi. Up, kita atur dulu. Oke. Hmm, terus supaya rapi dan oke. Sama seperti tadi kita copy saja yang garis tadi, Ctrl C, Ctrl V, angkat, sorry, Ctrl, oh, lari dia. Ini, Ctrl C, bilang ini, kita samakan, oke. Kita buatlah sumber-sumbernya dengan titik dulu. Untuk sumber cukup mungkin teks sumbernya atau dulu terlebih dahulu ukuran teks karena ini terlalu besar. Sebenarnya kita ambil menyesuaikan. Coba 12, 12 kecilan 16 mungkin. Oke,
Hmm, Jelas. Hapus dulu. Kan ada lari-lari. Nah, kita buat saja sumber. Peta. Kita dapat petanya dari RBI, eh, wilayah, wilayah, Sumatera Barat, terus miring, Ina, Tio, Portal. Oke, hmm, atur dulu konteksnya. Teks 10, kita ubah 14. 12 terlalu besar, 12 saja. Media portal. Oke, untuk langkah terakhir kita buat logo universitas dan keterangan kita seperti nama, name, dan prodi yang kita ambil. Sama seperti tadi, dosen, Kang, garis putih. Oke, kita ambil logo kampus. Baik, untuk langkah berikutnya kita tambahkan logo universitas, nama, name, dan jurusan kita. Oke, pertama untuk logo dulu, kita ambil saja dari Google, copy, kita pastikan di sini. Oke, kita samakan ukurannya dengan kolom yang telah tersedia. Oke, nah nama sama seperti tadi.
Ini hmm, nggak terlalu besar, kita kecilkan dulu. Nah, terus name 4 13 69 Prodi. Itu letaknya. Dan kita bisa menambahkan logo fish. Paste yang telah diambil dari Google. Tarik. Ukurannya. Tur. Dan kita kecilkan dulu. Logo UNP dan juga logo Fakultas Ilmu Sosial. Oke, coba kita zoom dulu. Ya, sini sudah tersedia peta yang telah kita buat dari awal, dari input data, referensi, digitasi, sampai ke layout dan peta jadi. Ada di sini dengan judul Peta Administrasi Kota Padang 2025. Ada arah mata angin, skala 1,300.000. Ada keterangannya, ada seperti pendidikan, pemerintahan, rumah sakit, jalan, sungai, dan sebagainya. Dan tersedia nama kecamatan yang ada di Kota Padang, ada indeksnya, eh, serta sumber yang didapatkan untuk membuat peta ini. Ada logo Universitas Negeri Padang dan Fakultas Ilmu Sosial atau FIS. Kita nama pembuat saya, Rustin Lopez, dan name kita Prodi Biografi NK.
Baik, ini, ini kita selesai peta administrasinya. Eh, Baik, sekian video tutorial dari saya, dari tutorial video layout. Kalau ada silap kata, salah, atau penyampaian yang tidak enak didengar, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses akhirnya kita save change to project. Yes.